warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ilmil yaqin wa haqqil yaqin ma'al ulfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safin haniyya wa ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Rabu ini setelah kita merayakan Idul Adha, kita bisa mengikuti kajian rutin seperti biasa di RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan pertolongan, perlindungan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut kajian yang pertama, yaitu kitab Jawharatul Tauhid, dan kita telah sampai pada bait yang ke-90. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan Fatihah ini untuk para mu'alif, untuk para pengarang kitab, terutama kitab yang kita pelajari, yaitu kitab Jawharatul Tauhid dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab yang kita pelajari ini, dan kita mendapatkan rahasia dari para karomah yang Allah titipkan dan Allah berikan kepada para pengarang kitab-kitab ini. Al-Fatihatu biniyati al-ikhlas wa husnul maqasid wa biniyati al-amal wa husnul ilmin nafi wa biniyati quwwatil iman wal yaqin wa biniyati bulugil ummaniyat wal muradat ila hadrati sahibul kitab Jawharatul Tauhid Syekh Al-Laqani wa sahibul kitab At-Taqriratus Sadidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ila hadrati masyayikhina wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa fi fanan nafsi ladan nafakhi ikhtuli
dalam bait yang ke-90 pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita tentang suatu masalah, yaitu fana'un nafsi wa baqa'uha, hancur, binasa, ataukah abadi yang namanya nafas. Nafas yang dimaksud di sini adalah ruh. Dikatakan di dalam bait ini wa fi fanan nafsi, di dalam masalah rusak, binasa, hancur, an-nafsi, ruh, ladan nafhi, ketika ditiup sangkakala pertama, ukhtulib, para ulama telah berbeda pendapat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat tentang masalah apakah ruh kita, ruh manusia atau ruh secara umum, ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, apakah hancur atau tidak? Itu masalah. Di dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi dua kubu, dua kelompok. Zahabal ulama'u fi hukmi fana'in nafsi madhabain. Golongan yang pertama berpendapat bidhihabi suratin nafsi allati hiya ruhu 'inda nafkhi Israfil fi suri an-nafkhatal ula. Ulama yang pertama berpendapat bahwa yang namanya ruh ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil pertama ini hancur, ya, binasa. Mereka berpegangan dengan sebuah dalil umum di dalam masalah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap man yang ada, 'alaiha, di atasnya, setiap yang ada di atasnya, di atas bumi, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, termasuk ruh berarti. Karena ruh ini berada di dalam tubuh manusia, atau manusia yang sudah meninggal, ruh berada di dalam kuburnya. Setiap yang ada di atasnya fanin, rusak, mati, hancur, binasa. Kapan itu? Ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama. Wa yabqa wajhu rabbika, dan maha kekal wajah Tuhanmu, yaitu zat Tuhanmu, Dzul Jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Ayat ini secara umum berarti mencakup segala apapun yang ada di bumi pada kala itu, termasuk ruh. Berarti termasuk dalam ayat kullu man, termasuk man di dalam ayat ini. Maka wajar saja kelompok yang pertama dari kalangan Ahlus Sunnah mengatakan bahwa ruh pun binasa, hancur pada saat tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua, mereka berpendapat wa ta'ifatun zahabat ila adamil fana'i 'inda dzalik. Ruh ini tidak hancur. Ruh ini diberikan keabadian oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kiamat terjadi, an-nafkhatul ula, tiupan pertama oleh malaikat Israfil telah terjadi, maka ruh ini tidak ikut hancur. Berarti ruh termasuk beberapa makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak hancur pada kala itu. Sebab di dalam hadis pun dijelaskan bahwa ada beberapa makhluk yang tidak hancur, yang tidak binasa ketika tiupan malaikat Israfil yang pertama. Disebutkan di dalam beberapa hadis, ya, yang pertama adalah malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, ini enggak hancur. Kemudian Al-Hurul 'Ain, bidadari di dalam surga, ini enggak hancur. Kemudian termasuk Nabi Allah Musa alaihi salam, ya.
Nabi Allah Musa alaihissalam ini ruhnya nggak pingsan. Nah kalau ruhnya para nabi sama tidak hancur, tapi mereka pingsan. Ghusyiya alaihi, mereka pingsan. Hanya ruh Nabi Musa alaihissalam yang tidak pingsan. Sebab Nabi Musa pernah mengalami pingsan di bumi. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta agar Allah menampakkan ya zatnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, maka kata Allah, lan tarani walakin inzur ilal jabali ya fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah bukit itu. Jika bukit itu tetap pada posisinya, ya, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla, ketika Allah bertajalli, ya di gunung tersebut, tiba-tiba gunung itu meledak, hancur. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat gunung tersebut meledak, hancur, suara Musa su'iqa, Nabi Musa su'iqa, pingsan. Nah, karena Nabi Musa pernah mengalami ketakutan yang sangat dahsyat, pingsan sekali di dunia, maka ketika tiupan malaikat Israfil yang pertama, Nabi Musa tidak mengalami pingsan yang kedua. Tapi ruh para nabi yang lain pingsan. Ya. Kalau ruh ya, yang lain juga sama pingsan. Selain daripada ruh, ini hancur binasa. Kecuali 4 golongan malaikat, kemudian bidadari, ya. Surga neraka juga tidak hancur. Karena surga dan neraka sekarang pun sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kelompok yang kedua berpendapat bahwa yang namanya ruh pada saat tiupan malaikat Israfil yang pertama ini tidak hancur, diberikan keabadian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mereka itu gimana? Pingsan. Ghusyiya alaihi, pingsan. Ya. Kelompok yang pertama mengatakan hancur. Nah, kelompok yang kedua ini disebutkan oleh Ki Musannif dengan kalimat wastazhara subki. Jadi di antara ulama yang berpendapat ruh ini abadi, tidak hancur, adalah Al-Imam As-Subki. Padahal bukan hanya Imam Subki saja yang berpendapat seperti ini, ya. Ulama-ulama yang lain pun berpendapat sama. Tapi kenapa oleh pengarang kitab Johar Tauhid hanya disebutkan Imam Subki saja? Sebab Imam Subki ini menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ya, sampai-sampai ia hampir menguasai semua ilmu ma'qul dan ilmu mangkul, ilmu yang bersifat dari nas, yang berasal dari nas, mangkul namanya, atau ilmu logika, ilmu bagaimana cara berpikir dengan benar, atau yang disebut dengan ilmu falsafat. Itu dikuasai oleh Al-Imam As-Subki. Jadi saking beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ya hampir sempurna, karena tidak yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW kesempurnaan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ruh, ketika jasad ini sudah meninggal, dia akan keluar dari jasad. Maka yang mendapatkan nikmat ataupun azab di dalam kubur adalah ruh. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-qabru imma hufratun min hufarin niran aw rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu ada kalanya lubang neraka atau taman daripada taman-taman surga. Nah, yang merasakan lubang neraka, siksa di dalamnya, dan merasakan taman surga dan nikmat di dalamnya adalah ruh kita. Karena jasad ini jadi makanannya cacing di dalam tanah, jadi makanannya bilatung dan lain sebagainya, ular dan lain sebagainya. Yang abadi itu adalah ruh kita, ya. Yang abadi adalah ruh kita. Nah, ruh kita itulah nanti yang ada di alam barzah, dan mereka yang sudah meninggal sekarang di alam barzah bukan jasad mereka, tapi ruh mereka. Jasad mereka di dalam kubur, ya. Kubur itu ya tanah, tapi alam barzah adalah alam gaib. Alam gaib. Jadi jangan dikira alam barzah itu ya ukurnya segitu, enggak. Itu mah kuburan. Jadi bedain antara kuburan dengan alam barzah. Alam barzah itu ya sifatnya gaib, enggak kelihatan, tapi wajib kita imani. Ya. Jadi alam menuju alam akhirat. Dia sudah melewati alam dunia, tapi belum sampai kepada alam akhirat. Itulah alam barzakh namanya. Jadi bukan kuburan yang ukurannya berapa tuh? 2 kali 1 meter lah kurang lebih, ya.
Itu mah kuburan, Pak, bukan alam barzah. Itu mah kuburan. Alam barzah itu ya tergantung amalnya. Kalau dia orang baik soleh akan menjadi taman surga. Kalau dia amalnya buruk atau kafir akan menjadi lubang neraka. Nauzubillah min. Nah, yang disiksa dan mendapat nikmat itu ruh di dalam kubur. Kita bilangnya kubur alam barzah maksudnya ya. Alam barzah. Karena kalau kuburan yang kecil kayak gitu tidak akan mampu menampung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siksaan kalau diberikan itu tidak akan cukup bagi mereka yang mempunyai dosa yang banyak, maka akan diberatkan nanti bagi mereka yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala dan belum mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Di dalam kubur mereka mendapat siksa yang naudzubillah min dzalik ya. Tapi mereka yang mendapatkan nikmatan, mereka akan diberi kenikmatan yang sangat luar biasa di alam kubur. Dan ini wajib kita percaya ya, bahwa di dalam kubur itu ada nikmat, ada azab, ada nikmat, ada azab. Dan yang mendapat nikmat adalah ruh, yang mendapat azab juga adalah ruh kita. Jadi jasad ini ya makanannya tanah, makanan belatung. Cuman jasad yang sudah hancur nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi kalau di alam barzah mah ruhnya doang. Cuman nanti di hari kiamat bukan ruh tapi berikut dengan jasad. Nanti disampaikan di bait yang ke-91 pada saat Allah membangkitkan manusia. Yang dibangkitkan bukan ruhnya doang, sebab ruh mah tidak hancur abadi ya. Nanti ruh akan mengalami kematian pada saat tiupan yang kedua ya. Itu sebagian mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak juga ya. Kita ambil pendapat yang kedua, ini pendapat yang mutamad bahwa ruh itu tidak hancur ya pada saat tiupan malaikat Israfil yang pertama. Bagaimana dengan sebelum tiupan yang pertama? Artinya pada saat di alam barzah, karena kan kronologinya nanti ketika seorang meninggal dunia dia masuk ke alam barzah. Nanti di alam barzah itu akan menuju alam akhirat. Ya, alam akhirat nanti dimulai dengan adanya kiamat kubro. Kiamat kubro itu dimulai dengan tiupan malaikat Israfil yang pertama, an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama yang disebut dengan nafkhatul fana, tiupan kebinasaan. Ya, jadi tiupan yang pertama ini membinasakan segala apapun. Dalilnya tadi, kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada di bumi yaitu fan, akan hancur, akan binasa. Jadi tiupan yang pertama disebutnya nafkhatul fana, tiupan kebinasaan atau kehancuran. Baik. Nah, kemudian tiupan yang kedua nanti disebutnya nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan, ya. Tiupan kebangkitan. Tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua ini 40 tahun lamanya. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis ya, salah satunya riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa antara dua tiupan itu adalah 40 tahun ya. Sedangkan Abu Hurairah ketika menyampaikan beliau hanya menyebut 40 saja, 40 ya. Maka ada yang mengatakan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Pokoknya 40 aja. Cuma kebanyakan ulama mengatakan 40 tahun. Setelah 40 tahun itu, nanti Allah akan menurunkan air. Ya, air dari langit, dari atas. Dan air ini seperti air mani. Kemudian menyirami sisa tubuh manusia yang tidak hancur. Nanti ada dijelaskan di bait yang ke-91 ya, bahwa tubuh manusia yang tidak hancur adalah tulang ekor, ajbuz zanab ya. Tulang ekor nih, ini enggak hancur ya. Sampai kapanpun enggak hancur. Dari mulai manusia pertama sampai terus kedua sampai sekarang sampai nanti itu tulang ekor enggak bakal hancur. Ya, kain kapan boleh hancur, tengkorak boleh hancur, tapi tulang ekor nggak bakal hancur. Sebab itulah cikal bakal dibangkitkannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan air dari langit, kemudian tumbuh jadi manusia lagi sebagaimana kacang hijau ya yang mengeluarkan toge kayak gitu. Jadi ya, tumbuh kayak tumbuhan ya.
kayak biji yang memecah mengeluarkan tumbuhan. Begitu juga sama, dari tulang ekor kan tumbuh manusia, jadi kepala lagi, tangan lagi, jadi manusia utuh. Baru nanti ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia masing-masing. Nah, dari tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua. Nah, di tiupan pertama ini tadi ulama ada dua pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ruh itu mati. Sebagian mengatakan ruh tidak mati tapi pingsan. Sadar laginya kapan? Ketika tiupan yang kedua. Pada saat ruh itu masuk ke dalam jasad manusia masing-masing. Tubuhnya masing-masing. Kalau versi ulama yang pertama, berarti ruh itu hidup kembali. Jadi jasadnya tumbuh kembali, ruhnya hidup kembali. Maka dialah jadi manusia. Seperti kita sekarang ini, ada tubuhnya, ada ruhnya. Jadi kehidupan di akhirat nanti ya ini ada tulang, ada daging, ada kulit, sama. Cuma dengan kehidupan yang sebenar-benarnya. Bukan kehidupan yang penuh tipuan sekarang ini. Kalau di alam kubur ruh doang. Tapi kalau di alam akhirat jasad dengan ruh. Kayak mata kayak gini. Maka ketika menceritakan neraka, api, ya coba aja bakar, sakit nggak sih? Nah begitulah, ini sekian persen dari api neraka. Jadi anggap api neraka itu 70, satunya itu api dunia. Berapa persen itu? Satu ya? Berapa? 7%, berapa? 70 ya, bandingannya 70 banding 1. Jadi api dunia itu 1, api neraka 70. Hah? Berapa persen itu berarti itu? Ya begitulah pokoknya gitu. Sekarang kita kena puntung rokok aja panas. Ini cuman 1/70 ini. Bagaimana dengan yang 70 kali lipatnya ini? Jadi jangan dikira kayak gimana. Ya gini jasad kita, ada kuku, ada tulangnya, ada dagingnya, ada ruhnya. Maka dihukumi kafir orang yang meyakini bahwa yang dibangkitkan nanti hanya ruh saja, kafir. Ya, orang-orang falsafat itu meyakini bahwa memang ada kebangkitan, tapi yang dibangkitkan hanya ruh saja, tidak jasad. Ini kafir. Karena yang dibangkitkan bukan hanya jasad, tapi ruh dan jasad. Bukan hanya ruh, tapi ruh dan jasad. Nah, jadi setelah orang meninggal dunia, ini jasadnya mungkin ada yang hancur, tapi ruh tidak hancur. Sampai hari kiamat tiupan yang pertama. Ada dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan ruh ini juga mati ketika tiupan yang pertama. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat kedua yang paling kuat, ya, yang disebutkan di sini pendapat Imam Subki, padahal ulama Ahlus Sunnah pun banyak yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa ruh itu tidak mati, tetapi ghusya alai pingsan selama 40 tahun. Nah, kemudian ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil yang kedua, ya. Di sangkakala malaikat Israfil itu terdapat lubang sebanyak jumlah ruh, ya. Bukan hanya ruh manusia, termasuk ruhnya jin, ya. Karena jin itu berfisik dan punya ruh, termasuk ruhnya hewan. Hewan pun dibangkitkan nanti. Untuk apa? Kisos, ya. Jadi yang dulu pernah nyiksa hewan, itu nanti ada kisos di sana itu, ya. Sama dibangkitkan juga. Jadi ruh itu sebanyak jumlah makhluk yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiup oleh malaikat Israfil, ruh itu keluar, masuk ke dalam jasadnya masing-masing, tidak akan salah. Jadi nggak bakal nyasar alamatnya, tuh langsung masuk, ya. Begitu banyaknya jumlah ruh, miliaran, mungkin triliunan, masya Allah, triliunan, ya. Di atas triliun apa? Di atas triliun apa? Bilion. Ya gitulah pokoknya. Maksud itu nggak bakal salah. Masuk ke dalam jasad masing-masing. Masya Allah. Nah itulah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kajian tauhid adalah mempercayai bahwa nanti akan terjadi kiamat kubro, ya, tiupan yang pertama malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu berapa kali niup? 2 kali. Tiupan pertama disebutnya nafkhatul fana, tiupan yang kedua disebut nafkhatul ba'tsi. Jadi tiupan kebinasaan dan tiupan kebangkitan. Dan itu nanti akan kita alami semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan
keselamatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajabul zanab wallahu a'lam bissawab.